wabarakatuh, sahabat Zakat TV, berjumpa kembali dengan saya, Devi Permanasari, di program Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita bicara soal pendidikan, ternyata tidak hanya terbatas bagaimana kita bisa mengajar, bagaimana kita bisa mendidik, dan bagaimana juga kita bisa menerapkan apa yang kita akan sampaikan kepada anak didik kita. Tapi yang penting adalah bagaimana merencanakannya. Di samping saya sudah hadir Sari Pratiwi, Sarjana Pendidikan. Ya, Sari Pratiwi ini salah satu dari alumni Sekolah Guru Indonesia, Dompet Duafa, dan sebenarnya bidang yang mengantarkan Sari untuk lulus S1-nya adalah manajemen pendidikan. Sari, tadi di prolog saya sudah bilang bahwa yang penting adalah perencanaan pendidikannya. Betul, penting banget. Penting banget ya. Karena itu kita bisa seperti sekarang ini, teman-teman kita juga bisa sekolah, itu sebenarnya ada perencanaan, dan itu tidak sembarangan. Kenapa ya Sari manajemen pendidikan yang menjadi incaran Sari? Pada awalnya waktu itu sebenarnya kalau boleh jujur, manajemen pendidikan tuh kayak jurusan saya nyasar gitu. Saya kan jurusan dulu sebenarnya, merasa gitu. Tapi ternyata setelah kesini, apalagi setelah bergabung dengan SGI, ternyata ilmu yang saya pelajari pada saat kuliah itu kepake banget. Gitu kan, karena balik lagi manajemen pendidikan adalah bagaimana kita merencanakan, melakukan sampai mengevaluasi kan. Gitu. Jadi sudah masuk ke seluruh lingkup pendidikan tuh saya rasa manajemen pendidikan itu. Jadi mengapa mengantarkan saya akhirnya tertarik sekali di bidang ini adalah karena menurut saya satu ilmu yang mempelajari secara keseluruhan adalah manajemen pendidikan. Jadi di situ itu tadi benarnya kita tidak hanya mampu untuk share ilmunya, tapi merencanakan. Merencanakan tuh apa? Maksudnya begini, pada saat anak ini kelas 1 harusnya metodenya itu sudah termasuk metode dan materi. Semuanya. Mulai dari materinya apa, metodenya apa, medianya apa, itu sudah masuk semua di perencanaan. Nah, terus Sari ditempatkan pada saat di SGI selama 1 tahun itu di Lampung ya? Iya, betul, di Lampung. Di Lampung. Apa yang Sari sebelumnya sudah pernah ke Lampung? Iya, karena ibu aku orang Lampung. Jadi ini seperti pulang kampung ya? Bukan sesuatu yang baru buat hal yang baru. Sari. Kabupatennya aja ya. Kabupaten yang baru. Teman-teman lain sebagian yang sudah pernah kita wawancara itu mereka daerahnya itu benar-benar baru. Sementara Sari di sini daerahnya anggaplah seperti rumah sendiri. Berarti adaptasinya juga tidak terlalu banyak ya Sari? Awalnya aku pikir begitu, Mbak. Tapi ternyata gini, ibu aku orang Krui, jadi orang Lampung asli gitu ya. Sekarang aku ditempatkan di Kabupaten Waikanan, di mana satu kampung itu penduduknya adalah suku Sumendo, itu suku orang Palembang gitu. Jadi aku melihat dari watak, bahasa, terus cara bergaulnya itu sangat beda dengan orang Lampung. Jadi itu ternyata ada adaptasi sendiri yang Sari mesti jalankan ya? Iya betul, dan itu cukup lama. Cukup lama. Masalahnya apa? Masalahnya adalah begini ya, aku nggak bisa bilang ini buruk gitu, cuman yang ada di sana adalah bagaimana kita memberi manfaat kepada mereka sejauh itu mereka sayang, itulah gitu. Ada materi masuk ke mereka, sejauh itu mereka sayang. Kalau nggak ada materi masuk, mereka nggak bisa gitu. Jadi materi itu artinya materi yang mereka dapatkan, sokongan dari kita gitu. Sokongan tapi berupa materi ya, bukan berupa dukungan apa kehadiran, bukan. Kita memberikan benda, hadiah atau uang, itu sebenarnya yang incaran mereka. Tapi kalau kita memberikannya apresiasi atau ilmu yang tidak terlihat secara nyata, abstrak begitu, mereka mengapresiasi, cuman tidak akan lebih diapresiasi lagi kalau diikuti dengan pemberian materi. Nah, apakah itu juga yang akhirnya diikuti Sari atau justru itu yang dihilangkan sama Sari pada saat Sari masuk mereka untuk menyampaikan ilmu kan di situ kan? Iya. Aku sih gini kan, karena fokus aku pada awalnya adalah anak-anak, gitu kan. Anak-anak alhamdulillah kalau kita ngasih tahu kan masih masuk ya Mbak ya. Cuman kalau orang udah dewasa kan agak susah gitu. Akhirnya tidak bisa dihilangkan gitu. Awalnya mau menghilangkan gitu kan, maksudnya jangan melihat orang dari pemberiannya, tapi dari apa yang kamu terima dari dia selain itu. Karena itu sudah mengakar ya di kehidupan mereka. Sudah mengakar banget gitu. Dan pada awalnya ingin merubah sedikit, tapi ternyata keinginan aku merubah itu malah bikin aku nggak cocok dengan mereka. Pada akhirnya menjadi tambah berjarak. Akhirnya makin berjarak, dan akhirnya aku memutuskan untuk
oke deh gitu, sekarang aku fokus ke anak-anak aja, masyarakat ya biarkan dia perlunya dengan aja, oke. gitu, perlunya aja. Karena kalau misalnya aku pikirin, tahun ntar nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Nah, ini mungkin berkaitan juga nih sama moto hidupnya Sari. Iya. Hakuna Matata. Kalau gitu saya dengar istilah itu, saya ingat film beberapa puluh tahun yang lalu, gitu ya. The Lion King. Itu kan ada lagu sendiri, lagunya juga lucu. Apa sih artinya di situ, Sari? Jadi gini Mbak, awalnya aku lihat Hakuna Matata, unik banget apaan nih gitu kan, aku searching ternyata artinya no worries for the rest of your day. Wah, itu suatu kata motivasi. Kalau misalnya intinya adalah apapun yang akan terjadi di depan, kita nggak usah khawatir, hadapin aja dulu, hadapin aja gitu. Karena aku yakin kekhawatiran itu akan membawa kita pada kemunduran, bukan kemajuan. Dan itulah yang aku terapkan, apalagi setelah memutuskan untuk depresi ini. Jadi itu juga yang akhirnya membuat Sari pada saat adaptasi ini, meskipun tadi lama loh ternyata lama gitu, banget. melihat budaya yang berbeda gitu, tradisi mereka berbeda. Jadi sudah hadapi saja, dan Sari tetap dengan niat untuk ngajarin anak-anak. Intinya sih itu. Nah, waktu itu pendidikan yang nggak mungkin kan ngajarin perencanaan pendidikan gitu ya. Gitu. Ke guru-gurunya Ke guru-gurunya Tapi kalau untuk anak-anaknya? Untuk anak-anaknya aku ngajar IPA dan bahasa Inggris. IPA dan bahasa Inggris. Memang permintaan dari sekolah itu? Permintaan dari sekolah. Kebutuhannya memang guru IPA dan sebelumnya bahasa pelajaran Inggris dan IPA mereka seperti apa ya? Kalau IPA sih alhamdulillah anak-anak aku mungkin karena memang sangat dekat dengan alam. Gitu. Jadi mereka kayak punya sense sendiri gitu. Oh ya kalau kayak gini ya Bu gitu. Jadi aku nggak begitu susah ngajarin IPA. Istilahnya kemampuan naturalis ya. Gitu. Jadi untuk pelajaran itu aku nggak begitu susah. Cuman bahasa Inggris ini gitu yang ya istilah katanya hari gini anak kelas 6 masih ngomong wanita one gitu kan. Dan itu yang harus kita luruskan gitu. Nggak apa-apa sih, pelan-pelan. Jadi aku kebanyakan ke anak kelas 6 ini adalah penerapannya ke SMP gitu. Jadi kalau ke SMP artinya basic-basicnya aja gitu, kayak bagaimana cara baca alfabet, number, dan kalimat-kalimat simple. Jadi ini dipersiapkan untuk nanti supaya dia pada saat sekolah lanjutan pertama nggak kaget, seperti itu. Gitu. Nah, tapi kan dulu sebenarnya mata pelajaran bahasa Inggris kan ada ya? Ada. Sebelum Sari yang masuk, gurunya itu ngajarin apa? Gimana ya Mbak ya? Mungkin karena ini juga fenomena yang aku lihat di tempat penempatan. Guru itu karena dia honorer juga gitu ya, jadi masuknya ya gimana dia bisa. Gitu. Bukan sebagaimana dia bisa aja. Sari ditahan dulu gitu ya. Kita akan lanjutkan sebagaimana dia bisa ini. Pastinya juga berkaitan dengan perencanaan pendidikan gitu. Jadi kita tidak usah memandang kita honorer atau tetap, yang penting intinya adalah direncanakan dengan baik. Iya betul. Ya. Sahabat Kakak TV, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Sari Pratiwi saat lagi di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Kakak TV, kita lanjutkan. Tadi yang menarik adalah ternyata sebelum Sari, guru-guru di daerah sana ya, daerah Lampung itu tadi di desa apa? Di Desa Neki. Itu kecenderungannya adalah masuk semaunya mereka. Ini berkaitan dengan perencanaan nih Sari. Karena kita kembali lagi tetap ngomong soal perencanaan pendidikan. Itu kan berarti bahwa perencanaan pendidikan mereka lemah ya? Atau mereka sebenarnya sudah membuat tapi hanya formalitas saja atau bagaimana? Lebih ke formalitas Mbak. Lebih ke formalitas. Jadi aku lihat di sana dokumen sangat lengkap. Mulai dari kurikulum, RPP, lembar evaluasi itu lengkap banget gitu. Yang tidak ada hanyalah pelaksanaannya.
pelaksanaannya. Nah, tapi kan di situ ada kepala sekolah kan? Betul, kepala sekolah. Apa yang dilakukan kepala sekolah dengan melihat itu? Apakah beliau diam saja atau menganggap ini adalah hal karena sudah biasa? Oke, yang penting adalah laporannya, ada tanda tangan di situ. Atau gimana? Gimana ya, kepala sekolahnya cukup kooperatif, kepala sekolahnya juga cukup berpengaruh gitu. Akhirnya beliau mungkin tidak semudah kita kayak memberikan telapak tangan gitu. Beliau juga pasti butuh penyesuaian kan, gitu. Dan akhirnya komunikasinya sampai saat ini sih berjalan dengan baik gitu. Yang saya lihat sih kepala sekolahnya cukup mengingatkan kok, gitu, mengingatkan. Dia nggak tinggal diam, tapi dia mengingatkan guru-gurunya untuk bikin RTP gitu kan, untuk melakukan evaluasi yang sebenarnya. Pernah nggak ada cerita menarik saat adaptasi? Ini ngomong soal adaptasi ya, Sari pasti akan terkaget dengan wah ternyata mereka seakan-akan ini tidak terencana dengan baik. Anak-anak itu dibiarkan begitu saja. Mereka datang ke sekolah tapi tidak tahu apa yang benar mereka dapatkan. Tidak tahu apa yang mereka dapatkan. Gitu. Nah, apa yang dilakukan Sari melihat hal ini? Kalau aku sih karena fokus aku sudah ke anak-anak. Jadi ketika jam 7.15 itu sudah waktunya bel, aku tetap bel. Walaupun belum ada guru yang datang pada saat itu, gitu kan. Jadi aku tetap bel, aku tetap masukin mereka, kita saja-sajuan dulu, terus senam-senam lucu-lucuan gitu di depan. Habis itu sebelumnya senam lucu-lucuan itu nggak ada? Nggak ada. Oke, untuk apa sih Sari melakukan itu? Untuk ini tuh kayak warming up, Mbak. Oke. Membuat mereka suka dulu deh sekolah, gitu. Membuat mereka suka dulu ke sekolah, suka dulu dengan saya misalnya. Dan akhirnya setelah itu mereka kan siap belajar menurut saya. Oke. Itu ini yang dia melakukan mungkin persepsi gitu ya. Itu selama 1 tahun Sari di sana itu selalu Sari lakukan? Nggak selalu. Kalau misalnya ada nggak mati lampu, misalnya kalau misalnya nggak hujan gitu aja. Dan kalau misalnya saya juga lagi ada waktu, itu dilakukan. Gitu. Jadi ini langsung dengan action? Langsung dengan action aja kalau aku gitu. Karena takutnya ada bahasa-bahasa yang menggurui atau gitu. Jadi apa yang kita lakukan di sana lakukan aja kok. Kita mesti harus bijak ya untuk melakukan itu, karena tidak mudah untuk merubah ya, membuat sebuah perubahan atau membuat sebuah sistem itu tidak mudah. Nah Sari, kita ke hasil perubahannya. Yang Sari lihat, pengamatan Sari, apakah hasil perubahannya itu justru dari siswanya atau dari gurunya atau bagaimana? Siapa yang lebih dulu? Siswanya. Justru dari siswanya. Siswanya gini, gimana ya? Ini soal motivasi belajar juga, ya kan Mbak ya. Maksudnya, alhamdulillahnya mereka tuh sekarang makin banyak. Kan aku juga dulu kan sebelum aku kan ada ya guru SD juga. Nah dari kakak yang terdahulu juga udah mulai membiasakan tepuk-tepuk, permainan, nyanyian, IPA gitu kan. Akhirnya sekarang aku kembangkan lagi, dan akhirnya mereka alhamdulillah lebih kreatif sih kalau misalnya menurut aku. Jadi lebih banyak tahu kalau misalnya belajar tuh bukan cuma nyatet doang, dan bukan cuma nulis soal doang, gitu. Ada yang lain, gitu. Cara belajar yang lebih menyenangkan, itu aja sih. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya gini ya, sekarang kan mau nggak mau semua evaluasi kan dengan soal ya Mbak ya. Iya. Gitu, dan akhirnya aku membuat mereka suka mengerjakan soal tanpa ngantuk, gitu ya. Resepnya? Resepnya adalah cuma 2 yang aku lakukan selama setahun. Apa? Bikin pohon sains sama mencari harta karun. Pohon sains? Maksudnya pohon sains? Jadi ada ranting pohon yang kepake, aku tancepin di bangku, aku tempelin kertas-kertas yang berisi soal-soal. Gitu. Mereka lari, petik soal yang kamu suka. Itu kan pasti berapa anak? Paling banyak 20 anak itu kan pasti akan memetik soal yang tidak sama. Iya, tidak sama. Begitu mereka memetik soalnya, tadi udah. harus ngajarin? Oh enggak, sebelumnya kan kita mereka udah belajar sebelumnya. Mereka ngambil soal yang mereka suka, terus mereka tulis di buku tulis mereka soal dan jawabannya, kembalikan lagi. Terus begitu mereka sudah tulis, misalnya sudah dapat 10 soal, baru kita koreksi bareng-bareng. Dan dengan itu juga mereka jadi suka baca Mbak, gitu. Karena ada yang menuntut mereka untuk baca. Rewardnya sih kecil, ya kan setiap permainan juga pasti ada rewardnya. Dan reward itu sebenarnya mereka kejar gitu, kayak bintang, kayak tepuk-tepuk. Padahal mereka SD ya. Karena kalau di Jakarta seperti yang kita tahu, reward itu untuk anak-anak yang sekolah di TK, kelas A, kelas B, aku dapat bintang. Kebanyakan mereka seperti itu. Gitu. Tapi ini Sari terapkan untuk anak SD, paling tidak mereka bisa akhirnya merasa dihargai. Iya, itu penting banget buat mereka.
Gitu. Akhirnya mereka juga tahu bahwa kehadiran mereka di sekolah itu tidak sia-sia ya. Iya gitu. Dan apalagi semenjak aku berlakukan good job dan great job gitu kan. Apa bedanya good job sama great job? Great job berarti lebih baik dari yang good job. Akhirnya sekarang mereka berlomba-lomba bagaimana caranya dia dapat great job. Nah, tanggapan orang tuanya sendiri bagaimana dengan sistem atau yang lama-lama kan pasti mereka juga ada cerita kan, ibu, bapak, aku dapat ini loh dari sekolah, atau tadi dia cerita bahwa guru baruku bikin cara seperti ini. Pernah ada tanggapan dari orang tuanya langsung? Oh, tanggapan dari orang tuanya terutama jadi aku nginep di rumah orang tua yang orang tuanya muridku juga. Mereka bilang ya alhamdulillah ya, maksudnya mereka senang banget kalau belajar sama Bu Sari gitu. Malam boleh ya belajar, boleh Bu gitu. Jadi akhirnya anak-anaknya mereka yang SMP, SMA juga belajar ke aku gitu. Karena mereka cocok lah dengan cara pembelajaranku gitu. SMP, SMA gitu. Yang Sari bisa SD ya. Nah, anak-anak mereka yang SMP, SMA kalau malam belajarnya ke rumah. Dan Sari sudah tidak perlu waktu lagi ya untuk aku lihat dulu kalian sampai mana, karena pasti kan langsung sama rata kok. Sudah sama rata. Jadi sebenarnya kuncinya itu tadi ya, perencanaan. Kuncinya perencanaan. Sama aja kita ngajar anak SD, SMP, SMA. Oh iya sama. Kita harus yang penting dalam perencanaan adalah kita tahu kan murid kita tuh kemampuannya sampai mana. Jangan sampai kita ngajarin kosinus ini itu was kubus apa segala macam. Tapi kan kalau kita ngajar di kelas Sari itu kan jumlah murid itu tidak sama. Kemampuannya pasti mereka berbeda. Beda, memang beda. Baiknya apa? Kita ngambil rata-ratanya atau bagaimana? Enggak, aku biasakan kerja kelompok. Gitu. Aku biasakan kerja kelompok. Akhirnya kan kita kan heterogen ya. Ada satu orang yang jadi masternya. Gitu. Dan aku tugaskan, aku ajarkan 5 orang, 5 orang harus ajarkan ke teman-temannya. Kalau teman-temannya ada yang nggak paham, berarti orang kelima orang itu yang akan aku kasih apalah gitu. Bukan sanksi juga sih, tapi kasih apalah. Gitu. Tapi orang-orang yang Sari, anak-anak yang Sari pilih ini, apakah juga bergiliran anak-anak lain nanti akan menjadi anak 5 ini juga atau gimana? Di beberapa kelas bisa bergiliran, tapi kalau kemampuannya masih belum bisa maju ya anak-anak maju lagi. Oke, jadi Sari melihat kemampuan anak-anak ini dulu ya. Betul. Dan nanti dia yang bertugas untuk menularkan. Oke. Sari, kita juga ingin tahu tentang bahwa pendidikan itu perlu kurikulum hidup, benar ya? Oh iya. Gitu. Kita akan lanjutkan saat lagi, Sari. Sahabat Zaka TV, jangan kemana-mana, kita ingin tahu seberapa besar sih pentingnya kurikulum hidup dalam pendidikan. Saat lagi bersama saya dan Sari di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zaka TV, kalau tadi kita bicara tentang merencanakan pendidikan ya Sari ya, perencanaan pendidikan itu tadi berarti lebih kepada pendidikan untuk mata pelajaran sekolah ya? Iya, dengan mata pelajaran sekolah. Tapi kan ternyata ada yang lebih penting lagi nih, pendidikan itu diperlukan juga kurikulum hidup. Iya, untuk hidup. Untuk hidup ya, dan itu adalah tulisan di artikel yang Sari buat untuk salah satu media di Lampung. Media massa di Lampung ya. Sari bisa jelasin nggak sih sebenarnya gimana penjabarannya itu? Jadi judul artikel aku adalah pendidikan perlu kurikulum hidup itu. Sebenarnya opini aku tentang kurikulum 2013. Opini tentang kurikulum 2013. Kan sekarang banyak pro kontra ya Mbak ya, kurikulum baru. Pasti belum. Aku ada di pihak yang pro. Gitu. Kenapa? Karena aku lihat di sini adil. Ini yang kita sebut dengan keadilan kalau menurut aku. Banyak anak-anak kita yang nggak lulus matematika, yang nggak lulus UN hanya karena dia sakit, gitu kan. Bayangin aja udah sakit terus nggak lulus UN, gitu kan. Kenapa gitu? Karena UN cuma 3 pelajaran, matematika, bahasa Indonesia sama IPA. Terus kalau anak-anak yang lain yang punya pintaran selain itu nggak lulus, kan nggak adil, gitu kan. Nah,
kita lihat sekarang anak-anak yang lulus UN dengan nilai-nilai tinggi, mereka bisa apa di luar? Pengangguran banyak, Ya, betul. pencurian apalagi, tawuran juga belum kelar sampai sekarang. Itulah mengapa anak-anak perlu kurikulum hidup. Bagaimana cara mereka hidup? Oke. Gimana bisa berkolaborasi dengan baik, bagaimana bisa menjadi komunikator yang baik, Ya. dan bagaimana bisa berpikir dengan efektif. Itu yang mereka Oke. perlu. Itu yang Gitu kan. diperlukan. Jadi bukan Oh, tadi ya pelajaran penting yang mereka harus Betul. pada saat UAN itu ya. Bukan itu ya intinya. Intinya adalah bagaimana kita mencetak anak-anak kita begitu mereka begitu mereka lulus, mereka tahu harus ngapain. Oke. Karena mereka punya skill. Jadi kalau gitu mata pelajaran apa yang perlu ditingkatkan dan atau apa yang perlu ditambah? Nah, yang perlu ditambah adalah pembiasaan. Pembiasaan. Nah, Pembiasaan. itu adalah tanggung jawab gurunya Iya. atau tanggung jawab orang tua? Pertanyaannya itu. Dua-duanya, Mbak. Pembiasaan artinya apakah dia terbiasa dengan Betul, pembiasaan. Jadi gini, apalagi di kurikulum baru itu ada perencanaan bagaimana anak bisa disiplin, Oke. tanggung jawab, jujur dan lain sebagainya kan. Nah, itu yang guru harus rencanakan. Oke, jadi ini harus disiapkan Harus dengan disiapkan benar dari awal. anak ini menjadi pribadi yang disiplin, Iya. jujur, Mm-mm. gitu ya, menepati janji, konsisten. Jadi mau pelajaran IPA, bahasa Inggris, Oke. kalau bisa guru mengakomodir sifat-sifat tersebut Iya. di pembelajaran itu. Sari, kalau ternyata sebenarnya kurikulum hidup itu harus diberikan oleh gurunya ya. Iya. Tapi kan sementara guru ini punya beban untuk memberikan materinya, Iya. gitu, materi mata pelajarannya. Betul. Itu aja sudah ada target loh di situ. Mampu nggak dia juga kurikulum hidupnya ini juga diberikan sekalian Sekalian bisa banget. Dan mungkin sadar nggak sadar guru sudah melakukan itu sebenarnya? sebenarnya gitu kan. Oke. Jadi kan yang maksudnya aku kurikulum hidup ini adalah bagaimana anak-anak bisa jujur, bisa Oke. disiplin Iya. gitu kan, bisa tanggung jawab. Nah, guru-guru bisa memasukkannya ke dalam materi. Gitu. Misalnya gini, bikin aja permainan gitu. Nanti kita akan lihat mana anak yang jujur, mana anak yang enggak. Kalau anak yang mau menang sendiri dia pasti akan menghalalkan segala macam cara Iya, kan. iya. Tapi kalau anak yang kooperatif, yang tanggung jawab, dia pasti beda. Gitu. Cara mereka melakukan permainannya itu satu. Terus misalnya karakter disiplin. Kemampuan anak-anak untuk berdisiplin. Gampang, guru-guru tinggal datang tepat waktu. Oke, jadi memberi Tepat contoh waktu. dengan action ya. Betul. Jadi guru-guru di sini jangan terbebani. Sempat nggak ya saya? Sempat banget. Kalau ibu bisa datang tepat waktu, Iya. gitu, dan bisa mengakomodir pembelajaran lebih menyenangkan, itu pasti akan masuk dengan sendirinya. Gitu. Oke. Nah, Kebiasaan. sekarang kita juga banyak nih contoh kasus gitu ya. Banyak remaja-remaja sekarang nih, Sari. Itu kan berarti tadi, maaf sebelumnya, bahwa kurikulum hidup ini bisa diterapkan untuk sampai Semua mahasiswa jenjang. kan, Semua semua jenjang. jenjang kan. Iya. Jadi kalau sekarang ada permainan pun juga bisa diterapkan Iya. di semua jenjang. Iya. Oke, tapi disesuaikan dengan usianya. Betul. Gitu. Nah, sekarang banyak kasus juga yang kita jumpai, banyak anak-anak yang against maksudnya atau lebih menolak itu bahwa itu bukan urusan saya. Iya. Itu bukan salah saya, tapi salah si ini gitu ya. Bagaimana ini harus teratasi dengan baik. Iya. Apakah itu juga sebenarnya akibat dari kurikulum hidup yang tidak diterapkan? Jelas, sangat gitu, karena kebanyakan kita kan istilah katanya kan gue lo ya mbak ya, sendiri aja. Nah itu karena anak-anak tidak dibiasakan oleh guru dan orang tuanya untuk bekerja sama, untuk senasib penanggungan gitu kan. Jadi yang ada mereka sekarang lepas tangan, kalau bukan urusan saya ya udah bukan urusan saya gitu. Jadi intinya adalah di setiap pembelajaran guru harus mengakomodir itu sih gitu. Nah, sekarang soal tadi ya, kembali kepada perencanaan pendidikan. Pembuatan raport sekarang. Pembuatan rapor. Ya, raport untuk ini kan sebenarnya report ya, laporan kepada orang tua bahwa anak Anda selama belajar di sini adalah seperti ini hasilnya. Kalau dulu kita TK itu kan rapotnya belum ada mata pelajarannya ya. Iya. Tapi lebih kepada Deskripsi. anak ini mampu di bidang apa. Apakah deskripsi seperti itu sebaiknya juga ada di rapot jenjang SD, SMP, SMA? Iya, itulah yang juga diberlakukan oleh kurikulum baru, Mbak. Oke. Di kurikulum baru nanti rapor lebih banyak ke deskripsi. Oke. Gitu. Jadi misalnya kemampuan IPA ya. Anak ini kemampuannya di mana? Dikasih tahu sama gurunya di deskripsi. Gitu. Jadi menurut aku kurikulum yang akan datang ini kalau misalnya memang terus digulirkan, insya Allah akan mengakomodir itu semua. Akan balik ke rapor. Berarti itu juga bagian dari evaluasi untuk orang tua ya? Iya, gitu. Jadi misalnya gini,
banyak orang yang nggak tahu, banyak orang tua yang nggak tahu kenapa nilai sikap anak saya C ya, gitu. Karena nggak ada deskripsinya. Iya betul. Gitu. Kita cuma punya mata pelajaran dapat apa, dan terakhir cuma kecil ya. Betul. Sikap, maksudnya rajin atau apa gitu kan. Dan misalnya nilai bahasa Inggrisnya, kenapa nilai bahasa Inggris anak saya 5? Nggak bisanya di mana? Nah itu ntar ada deskripsinya kalau di yang baru. Gitu. Dan menurut saya itu penting banget untuk evaluasi anak-anak. Kan juga harus optimis ya, meskipun ini masih pro kontra, karena ternyata di kurikulum 2013 ini syarat tidak hanya mengakomodir mata pelajarannya yang penting, tapi juga kurikulum hidupnya, gitu ya. Menurut Sari sendiri, kalau memang pada akhirnya ini memang yang bisa diterapkan dan ini bisa memajukan pendidikan di Indonesia dan akhirnya lahirlah sosok-sosok yang berkompeten, berkarakter, gitu ya. Bagaimana pandangan Sari? Pandangan aku memang dari awal mendengar ini secara khusus gitu ya Mbak ya. Aku optimis sekali sebenarnya. Oke, kita berharap ya Sari, semoga saya bisa berharap sekali kalau misalnya pelaksanaannya baik, tidak ada yang menyalahgunakan apalagi memanfaatkan. Pastinya insya Allah juga hasilnya baik. Anak-anaknya nyampe dan insya Allah kita akan lahir generasi-generasi penerus kita. Betul. Yang lebih berkarakter lagi, gitu kan, yang lebih siap menghadapi era globalisasi. Bicara soal karakter, ada beberapa yang sepertinya mungkin sudah menerapkan itu. Saya mendengar sekolah alam ya, sekolah alam itu kan tidak hanya teori, praktek juga. Iya. Kadang-kadang dia juga bagaimana dia berinteraksi dengan alam. Betul. Mungkin insya Allah itu juga bagian dari kurikulum hidup. Iya, itu bagian gitu ya. Sari juga punya cita-cita kan untuk bikin sekolah alam. Iya, itu cita-citaku 10 tahun ke depan. Pertanyaannya nih Sari gitu. Banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya belajar di sekolah alam, tapi kadang-kadang kendalanya biaya nih. Mungkin nggak sih sekolah alam itu bisa, apakah memang harus mahal begitu? Enggak ya, aku lihat apalagi yang punya salah satu tokoh itu ya yang ada di Tangerang. Menurut aku tidak mahal. Tidak mahal, yang penting apa yang namanya tempat-tempatnya mengakomodir semua kurikulum yang mereka perlukan. Gitu. Jadi di sekolah apapun itu tidak harus mahal. Oke. Nah, untuk Sari sendiri nanti kira-kira konsep sekolah alamnya seperti apa cita-citanya? Konsep sekolah alamnya adalah konsep sekolah alam yang lebih apa ya? Saya punya cita-cita 2 sih sebenarnya. Apa? Memajukan budaya Indonesia sama Quranic kurikulum. Jadi aku pengen nanti sekolah alam Islam, Islamik yang memajukan budaya-budaya Indonesia sekaligus budaya Islam dipadukan. Jadi bicara soal budaya nih Sari, budaya ini luas banget kan? Luas banget. Gitu. Budaya yang seperti apa yang Sari inginkan? Maksudnya budaya Indonesia tuh budaya Indonesia tuh kayak lebih ke apa ya, ke kemampuan menari, kemampuan sastra dan lain sebagainya. Seni budayanya. Gitu. Sekolah alamnya adalah ya mereka belajar di alam, naturalis, gitu kan. Jadi semua yang mereka karyakan adalah berasal dari alam. Pastinya juga karena ini menyangkut budaya Indonesia, bagaimana dia bisa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia ya. Gitu. Menjadi bagian untuk yang penting untuk memajukan budaya Indonesia di kancah luar negeri sih. Muluknya gitu. Tapi Sari yang penting kan juga tidak hanya mencetak anaknya. Iya. Pengajarnya kan juga. Oh iya. Sebelum mencetak anak kita harus menyiapkan mengajarnya dengan baik. Oke, itu juga bagian dari perencanaan ya. Iya. Sari juga punya cita-cita di situ. Iya, sangat gitu. Jadi ketika nanti aku memutuskan untuk punya sekolah itu, aku juga akan membangun culture diriku seperti itu. Bisa budaya Indonesia, menerapkan benar-benar kurikulum Quranik ke anak-anak itu. Jadi intinya adalah ntar misalnya maksud aku leader ya. Leader itu menurut aku influencing. Gitu. Aku akan menginfluence guru dan murid aku untuk berlaku seperti itu, insya Allah banget. Gitu. Sari, kita berdoa bersama, gitu ya. Insya Allah semua berjalan lancar. Pastinya dengan niat baik, disertai dengan perencanaan yang baik, plus dengan mutunya Sari Hakuna Matata. Gitu ya. Jadi hadapi saja, jalani saja, gitu. Pasrahkan kepada yang kuasa, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan satu lagi, saya dan juga pasti sahabat Zakat TV juga jadi tahu bahwa perencanaan itu diperlukan. Ya. Di setiap pembelajaran yang penting adalah perencanaan yang tepat, karena di situ adalah untuk menentukan bagaimana pendidikan kita tepat guna. Betul. Terima kasih telah bersama kami di program kesayangan kita Suara Perempuan Muslimah, dan sampai berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah episode lainnya yang akan tampil sosok-sosok inspiratif yang tidak kalah inspiratifnya dari Sari Pratiwi. Terima kasih Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.